Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kesungguhan hati, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih setianya besar pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita perhatikan perintah kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita berkeinginan untuk melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintahnya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Di kaki salib-Mu ya Tuhan, kami bertelut sambil mengaku dosa. Inilah dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu
agar kami dapat melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mengakui kesalahannya dan mohon pengampunan Allah, karena kepadanya berita anugerah dialamatkan. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Karena itu tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti, memahami,
serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nyata benar bahwa firman-Mu menjadi sarana pemelihara iman kami yang selalu menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah bijak dalam bertindak. Untuk menggumuli tema ini saya akan membacakan kutipan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 12, tertulis demikian. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, dari ayat ini menyatakan bahwa hikmat atau kebijaksanaan itu tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Dan oleh karena itu setiap orang harus berusaha mendapatkan dan memiliki kedua hal tadi, yaitu pengetahuan dan hikmat. Karena seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan, memiliki intelektual, pemahaman akademis yang bagus gitu ya. Dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi kalau kemudian tidak memiliki hikmat, maka pengetahuan tadi akan menuntunnya dalam suatu perbuatan yang tidak bijaksana. Bisa saja dia menjadi sombong, menyombongkan apa yang menjadi pengetahuannya, menyombongkan apa yang menjadi pemahaman akademisnya, tetapi dalam dia mengejawantahkan pengetahuannya tadi kemudian justru tidak mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memahami tema bijak dalam bertindak ini, maka kita juga akan belajar dari apa yang menjadi pergumulan jemaat di Korintus, di mana mereka menjadi orang-orang yang mengenal kekristenan, dan itu juga menjadi buah pelayanan dari Paulus. Dan ternyata ketika kemudian kekristenan berkembang, ada banyak orang kemudian yang menjadi Kristen, tetapi ada di antara mereka yang belum bisa meninggalkan tradisi lama atau pemahaman lama yang sebelumnya mereka hidupi. Nah, salah satunya adalah tentang daging persembahan berhala. Jadi kala itu ketika mereka punya tradisi, punya ritual untuk mempersembahkan berupa korban daging kepada berhala, maka sisa hasil persembahan tadi itu kemungkinan ada yang kemudian diperjualbelikan di pasar atau juga kemudian dikonsumsi dalam rumah tangga. Jadi kala itu ya menjadi sesuatu hal yang lazim, tetapi ternyata itu menjadi sesuatu hal yang janggal bagi beberapa kalangan yang menganggap persembahan daging kepada berhala itu tidak boleh untuk dimakan. Jadi kemudian timbul pertentangan di sana, gitu. Timbul sesuatu hal yang menjadi hal baru, tetapi juga berhadapan dengan hal yang lama. Bagi orang-orang yang sudah kemudian mengimani kekristenan, ya, dari apa yang menjadi pengetahuan mereka, ya bagi mereka makan daging persembahan berhala enggak masalah, karena berhala itu tidak akan berkuasa pada daging itu, karena apapun yang sudah tercipta, ya,
diciptakan oleh Allah yang esa, yang mereka percayai, yang mereka yakini, dan itu adalah satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada berhala yang lain. Sehingga ketika mereka mengkonsumsi nggak ada masalah gitu. Tetapi itu menjadi pertentangan bagi sebagian orang. Loh, daging persembahan berhala kok dimakan? Gitu. Nah ternyata itu menjadi sesuatu hal yang ya menyebabkan sedikit ya perbedaan pendapat dan kemudian juga menimbulkan suatu pertentangan di antara mereka. Nah terkait dengan hal ini maka kemudian Paulus itu memberikan suatu jalan tengah gitu ya, dalam menyikapi hal tersebut gitu ya. Bagi orang yang memahami bahwa makan daging persembahan berhala itu tidak apa-apa gitu ya. Ya memang tidak apa-apa gitu. Tetapi bagaimana ketika ya apa yang menjadi pengetahuannya itu ya, ternyata menjadi sandungan, menjadi sesuatu hal yang menyebabkan orang lain jadi bingung atau bahkan kemudian ya ada suatu perbedaan tadi. Maka Paulus memberikan satu pemahaman, ya memang itu enggak apa-apa gitu ya. Tentang makanan itu tidak akan membuat kita lebih dekat kepada Allah gitu. Artinya di sana dikatakan bahwa ya kita tidak rugi kalau kita makan gitu. Dan kita tidak untung kalau kita tidak rugi kalau kita tidak makan gitu, dan kita tidak untung kalau kita makan. Jadi ya persoalan makanan ya makan aja lah gitu. Sesuatu yang masuk dalam mulut, turun ke perut dan akhirnya akan keluar lagi kan. Nah tentang hal yang seperti itu maka tidak perlu menjadi suatu perdebatan karena itu bukan sesuatu hal yang mendasar. Tidak usah dipertentangkan sedemikian rupa. Oke bagi kamu yang tidak apa-apa ya enggak apa-apa, tetapi bagaimana dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, perilaku kita menjadi tepat dan kemudian tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Ya bisa jadi kan karena yaitu terkait dengan pemahaman mereka dan suatu pemahaman tidak bisa dipaksakan. Tidak perlu kemudian dengan suatu pendekatan yang frontal, "Oh, kamu kok seperti itu?" Malah justru menghakimi itu. "Enggak apa-apa kayak gini." Nih, malah kalau perlu malah di depan mereka terus dimakan gitu. Kan ada yang kemudian orang yang ketika memiliki pemahaman makan daging persembahan berhala tidak apa-apa, lalu dia tidak dipenuhi hikmat, pengetahuan tadi tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan, maka kemudian justru menjadi arogan. Justru kalau perlu secara sengaja di depan orang yang tidak percaya dimakan saja dan menimbulkan emosi, menimbulkan pertentangan dan maka kemudian terjadi suatu relasi yang tidak baik. Paulus mengambil jalan yang sebaliknya justru. Karena soal makanan tadi itu dia juga memiliki pengetahuan itu tidak terkait dengan kedekatan dengan Tuhan. Maka ya dia makan atau tidak makan pun tidak menjadi masalah. Dalam hikmat yang menguasai dirinya, maka dia kemudian mengambil pilihan. Apabila makanan itu justru menjadi sandungan bagi saudaraku, maka aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging persembahan berhala itu tadi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, bagi saudaraku. Jadi ternyata memang dalam hikmat tadi, dalam kebijaksanaan tadi itu ada satu kesediaan menyangkal diri. Untuk kemudian ya soal makan enggak prinsip kok gitu. Jadi tidak perlu dipertentangkan, aku makan tidak apa-apa, aku tidak makan ya tidak apa-apa. Yang penting tentang makanan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Walaupun dia mengerti, memahami sebenarnya makan tidak apa-apa. Nah di sini kita bisa belajar tentang ya tadi pengeterapan suatu
pengetahuan, suatu pengertian. Apa yang kita miliki sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita, ya, ternyata kita perlu mengejawantahkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan kebijaksanaan, dengan suatu proses. Tidak secara arogan, tetapi perlu sebuah proses untuk mendialogkan, membicarakan, gitu kan. Mengapa toh kok kamu tidak setuju, mengapa kamu tidak makan, ya. Kita saling mendengarkan gitu, lalu kemudian kita belajar bersama-sama, berproses bersama-sama. Tidak secara arogan memaksakan dan sebagainya. Contoh ya, kita pernah bergumul bersama di lingkup GKJ Tegal gitu ya. Ketika pertama kali mau menerapkan kalender gerejawi, ketika ada ibadah Rabu Abu dan sebagainya, itu kan juga sebuah proses di sana. Kita memiliki pengetahuan baru, pemahaman baru. Yang kemudian ada sebagian yang, loh itu kok meniru Katolik dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu kan kita tidak langsung menerapkan pengetahuan baru itu, tetapi justru kita duduk bersama, kita belajar bersama, kita berproses bersama, dan akhirnya apa? Kita bisa bersama-sama melaksanakannya. Setelah proses bersama, maka yang tadinya tidak setuju berangsur-angsur membuka pikirannya dan kemudian ikut bersama-sama juga. Bagaimana dengan pelayanan sakramen perjamuan bagi anak, gitu kan? Itu suatu pemikiran baru, pengetahuan baru yang coba kita pelajari bersama. Dan kita tidak secara arogan memaksakan ini yang paling benar dan sebagainya. Kita duduk bersama, berproses bersama dalam waktu yang tidak sebentar, saling belajar, lalu kita terapkan bersama, kita hayati bersama, supaya kemudian apa? Menjadi berkat untuk kita bersama. Berangsur-angsur yang tadinya memiliki pengetahuan baru berproses, dan kemudian mereka yang tadinya tidak mengerti juga berproses, akhirnya sepakat untuk melakukan bersama-sama. Kan itu indah. Ada sebuah proses, ada sebuah sikap yang bijak, ada satu sikap yang kemudian menghargai keberadaan orang lain, menghargai mereka yang tidak setuju, menghargai mereka yang berbeda, tanpa perlu arogan, memaksakan apa yang menjadi buah pikiran kita, buah pengetahuan kita. Ya memang ada kalanya supaya ada ketersediaan ruang untuk mau belajar itu, ada sebuah sikap yang harus kita ambil. Memang kita perlu merasa tidak mengetahui apa-apa dan merasa belum melakukan apa-apa. Merasa tidak tahu apa-apa, merasa belum melakukan apa-apa, dan itulah yang akan membuat kita bersikap bijaksana. Sekalipun kita sudah punya, sekalipun kita sudah melakukan, tetapi merasa, itu yang akan mengendalikan kita menjadi orang yang bijak. Sehingga tahu kapan kita harus berbicara, kapan harus kemudian menyampaikan. Tidak perlu memaksakan, tetapi ada ketersediaan untuk menyetarakan diri, duduk bersama, lalu ayo kita perbincangkan, oh menurut kamu seperti itu, oh menurut saya seperti ini. Yuk bagaimana kita cari pembelajaran bersama dari kedua hal yang berbeda ini. Lalu kira-kira mana yang bisa kita terapkan bersama. Mungkin itu membutuhkan energi dan waktu yang tidak lama, tetapi itu lebih bijak. Nah, barangkali ini penting dalam hal kebersamaan kita, baik dalam intern kita sebagai gereja, atau bahkan di dalam keluarga, termasuk juga dalam kerangka yang lebih besar lagi tentang Indonesia yang majemuk, yang penuh dengan keberagaman. Supaya apa yang menjadi pengetahuan kita, pemikiran kita, kecerdasan kita, ketika kita ejawantahkan, ketika kita lakukan, tetap bisa diterima dan tetap menghasilkan berkat damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Ketika kita memiliki suatu pengetahuan apapun itu, supaya pengetahuan itu dikendalikan oleh hikmat, supaya kemudian kita bisa berlaku bijak dalam kehidupan di dunia ini. Selamat bertindak secara bijak. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita pujikan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021 akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Pada sakramen perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian, belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang padaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang kembali. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita
menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima? Bagaimana jawab dan kesaksian saudara-saudara? Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami datang kepadamu menaikkan doa syafaat, menaikkan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati mereka dan senantiasa menumbuhkan pengharapan dalam diri mereka, supaya dalam keringkihan badan yang mereka alami, mereka tetap semakin kuat dalam pengharapan untuk menantikan pertolongan Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, yang sedang mengalami pergumulan hidup yang terasa berat, membuat mereka putus asa, membuat mereka hilang harapan. Ya Tuhan, rengkuh dan peluklah mereka dengan kasih-Mu yang mengobarkan semangat pengharapan baru dalam hidup mereka, supaya mereka tetap setia untuk melangkah dan menjalani kehidupan dengan berkeyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka sampai kepada jalan keluar yang telah Engkau sediakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu, gereja-gereja Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam kehidupan bersama kami, kiranya Engkau memampukan kami semua untuk terus menggumuli persekutuan kami, sekalipun untuk sekian lama kami belum bisa bertatap muka, tetapi biarlah roh pengharapan kami menyatu sebagai tubuh Kristus yang akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, karena itu nyatakanlah berkat-Mu bagi gereja kami, supaya kami tetap menghasilkan buah di masa-masa yang penuh kesulitan dan kesukaran ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSK Tegal. Tuhan memberkati TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana, tetap senantiasa Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu melalui dunia pendidikan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan dunia ini, bangsa dan negara dan kota kami. Engkau tahu bahwa kami terus berproses untuk bagaimana bertahan dalam masa-masa yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami. Kami mengakui betapa ringkih dan rentannya kami menghadapi berbagai macam problematika dalam kehidupan, baik pandemi COVID-19 ataupun juga bencana alam dan juga kecelakaan-kecelakaan transportasi dan peristiwa-peristiwa lain yang mengingatkan dan menyadarkan betapa ringkih dan lemahnya kami. Karena itu kami memohon dan berharap kepadamu, Tuhan kuatkan kami, supaya kami tetap bertahan hidup, supaya kami tetap memiliki pengharapan. Karena itu Tuhan berkati setiap upaya usaha yang kami lakukan dalam menggerakkan roda ekonomi, dalam melakukan tugas pekerjaan kami, di dalam mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Berkati upaya-upaya pemimpin pemerintah kami ya Tuhan, dalam upaya untuk memulihkan situasi keadaan. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk memberkati pemimpin kami, pemerintah kami melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan dan juga hidup yang penuh dengan pergumulan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu
Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, inilah doa-doa pengharapan yang kami naikkan kepadamu, yang segala sesuatu yang kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengharapan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22 yang demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita aturkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan atas segala berkat yang senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkati sehingga persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pelayanan melalui gereja-Mu di tempat ini. Jikalau kami di dalam mengaturkan persembahan ini ya Tuhan terselip dosa-dosa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara sekalian kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami mau menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.